Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih atas kesempatan kembali kami boleh mendengar firman-Mu yang menuntun kami menjalani hidup ini. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46, firman Tuhan. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saya bersedia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat "saya bersedia" tentu pernah kita dengar atau kita ucapkan sendiri. Bahkan mungkin sudah bukan hanya 1 kali, bisa berkali-kali. Itu merupakan jawaban atas pertanyaan formal atau informal bagi seseorang untuk menyatakan kesediaan melakukan tugas, melakukan tanggung jawab atau sesuatu yang ada di depan. Bersedia maju, bersedia bahkan bersedia mundur dari apa yang sedang terjadi. Bersedia pergi untuk melaksanakan tugas, pergi ke sesuatu yang diinginkan. Saya bersedia. Bila menyenangkan, tentu gampang aja kita mengucapkannya. Saya bersedia. Saya bersedia. Saya jadi ingat waktu saya kecil, saya mengikuti proses pemberkatan perkawinan di suatu gereja. Biasa sebenarnya, pendeta menanyakan kepada calon pengantin, apakah mereka bersedia sebagai suami istri hidup dalam rumah tangga Kristen? Dan itu harus disampaikan di hadapan orang banyak yang ada pada saat itu. Maksudnya jangan sampai karena terpaksa, atau memang mereka juga tidak mau, memang tidak bersedia. Walaupun biasanya mereka bersedia. Lalu Pak Pendeta bertanya, "Apakah engkau bersedia menerima si Anu
Katakanlah si jontor kepada calon pengantin perempuan. Apakah engkau bersedia menerima si jontor menjadi suamimu? Maka calon pengantin perempuan menjawab, saya bersedia. Karena memang dia senang, dia mau bersedia. Kemudian Pak Pendeta bertanya kepada calon pengantin pria, apakah engkau bersedia? Langsung disambar, apalagi saya bersedia. Dengan semangat dia mengatakan begitu. Mungkin karena membayangkan hal yang enak-enak sebagai suami atau hidup dalam keluarga, sehingga dia cepat-cepat menjawab, apalagi saya bersedia. Sebenarnya masih harus dilanjutkan lagi oleh Pak Pendeta. Apakah engkau bersedia menyambut, katakanlah si Ani menjadi istrimu? Harus setelah itulah baru dia menjawab, saya bersedia. Tapi dia mengatakan, apalagi saya bersedia. Karena dia senang. Dia dengan semangat dia menjawabnya. Saya juga pernah mengalami sendiri dalam membina calon pengantin. Kami belajar mempersiapkan mereka, mengucapkan janji-janji perkawinannya. Janji-janji perkawinan itu, saya menyambut engkau dan seterusnya dalam suka dan duka, untung dan malang. Itu sebenarnya teksnya. Dalam suka dan duka, untung dan malang. Tapi entah kenapa yang laki-laki dalam suka dan duka, untung dan malam. Selalu dibilang malam. Kenapa kau selalu bilang malam? Mungkin karena dia ingat enaknya malam-malam itu. Karena semangat, karena senangnya. Sehingga dia ingin terus. Dia mengatakan, saya bersedia. Dalam untung dan malam. Saudara-saudara, itu kalau kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan. Yang kita tahu menyenangkan, membahagiakan. Padahal berumah tangga juga tidak selalu hanya yang membahagiakan. Banyak juga masalah-masalah. Tapi yang diingat atau yang dipikirannya adalah bagaimana yang menyenangkan itu mau dijalaninya. Sehingga dia mengatakan bersedia. Apalagi dikatakan tadi, apalagi saya bersedia. Tapi bagaimana bila sesuatu yang kita lakukan atau yang dipercayakan itu untuk kita lakukan itu sesuatu pekerjaan yang sangat berat, yang sangat sulit. Mungkin kita tidak bisa langsung menjawab bersedia. Tapi pikirkan dulu. Kenapa? Karena ada konsekuensi kalau kita mengatakan saya bersedia. Ada yang harus kita tanggung kalau kita katakan saya bersedia. Karena itu butuh persiapan. Persiapan yang matang. Katakanlah seperti anak-anak kita remaja 23 orang yang menyatakan ya dengan segenap hatiku yang diteguhkan hari Minggu kemarin itu. Mereka setelah belajar 48 kali pertemuan, mereka mengerti tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan yang besar itu, bahwa itulah Tuhan dan Juru Selamatnya, sumber hidupnya. Setelah mereka tahu, baru mereka menyatakan ketika ditanyakan, apakah jawabmu? Masing-masing mereka berkata, ya dengan segenap hatiku. Ya dengan segenap hatiku. Mereka mau memenuhi panggilan Tuhan, hidup sebagai orang percaya, pengikut Kristus, dengan segala konsekuensinya. Karena mereka tahu Tuhan pasti menolong mereka, menyertai mereka. Mereka tahu Tuhan itu baik. Maka mereka siap, ya dengan segenap hatiku, menjadi pengikut Tuhan, menjalankan tugas, menjalankan misi sebagai orang percaya dalam kehidupannya sehari-hari. Sekarang maupun yang akan datang. Sekarang perhatikanlah teks bacaan kita tadi. Di sana kita membaca, seolah-olah Yesus bernegosiasi dengan Allah Bapanya di surga. Dalam doa, tadi kita baca teks, Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, kemudian dia maju, lalu dia berdoa kepada Bapa di surga. Teks tadi kita baca di ayat 39. Jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Apakah itu berarti Yesus tidak taat pada perintah Bapanya?
yang menugaskannya untuk menanggung beban penderitaan. Beban yang sulit, yang berat. Cawan penderitaan itu. Tapi memang kemudian kita baca di ayat yang ke-49. Di sana dikatakan, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi, apa yang kita baca tadi menunjukkan bahwa memang beban berat. Cawan itu berat. Penderitaan itu yang akan ditanggung itu berat, amat sangat sulit. Kita tidak sanggup kalau kita sebagai manusia biasa menanggungnya. Itu yang mau dikatakannya, itu yang mau ditunjukkannya melalui bacaan ini. Bukan karena Tuhan tidak taat. Yesus tidak taat kepada Bapa di surga. Karena kemudian dia mengatakan tadi bahwa dia bersedia. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Itu mengatakan bahwa Yesus bersedia menanggung. Yesus bersedia memikul. Yesus bersedia memikul beban-beban penderitaan akibat dosa-dosa kita umat manusia. Dia siap menjalankan tugas. Tapi dari apa yang kita baca itu, kita belajar bahwa doa, karena Yesus tadi berdoa kepada Bapa di surga, berkomunikasi kepada Bapanya di surga. Dalam doa, kita memang menyampaikan keinginan kita. Menyampaikan harapan kita. Yang kita butuhkan, kita inginkan kepada Bapa di surga. Tapi kita juga harus siap menanggung apa yang ditugaskan Tuhan bagi kita. Apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Itu. Jadi, tidak hanya meminta, tidak hanya menyampaikan keinginan kita, tapi berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, berarti membuka diri kita juga untuk menerima apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Itu yang kita lihat. Ya. Kita siap menanggung perintah yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu mengikuti Yesus itu menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan. Sama seperti 23 orang anak remaja kita yang kemarin hari Minggu menyatakannya dengan segenap hatiku mengikut Tuhan karena telah diyakinkan bahwa mengikut Tuhan itu menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Kita tahu menjadi pengikut Kristus itu adalah suatu berkat tersendiri, membahagiakan, menyukacitakan bagi kita, menyenangkan bagi kita. Tapi kita juga harus siap pikul salib, ini yang penting. Kita harus siap pikul salib. Kita harus siap memikul salib. Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Kita harus siap memikul salib. Itu yang dikatakan juga, kalau nanti kita hari Jumat Agung mengikuti perjamuan kudus, mengingatkan kita akan mendapat bagian dalam sukacita. Sukacita yang dipersiapkan Tuhan. Tapi kita juga harus siap menanggung penderitaan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi jangan takut. Yesus sendiri yang mengatakan, kalau kita baca justru dalam Injil Matius ini juga dikatakan pasal 28 ayat 20 itu. Jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Yesus menugaskan murid-muridnya dan semua orang percaya termasuk kita sekalian menjalani kehidupan di tengah dunia ini, karena dunia adalah penugasan bagi kita. Tuhan menugaskan kita di dunia ini, Dia menjamin kita. Jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya akan memampukan kita. Sehingga kita mampu melaksanakan tugas apapun. Karena itu apa kalau gitu? Yang dibutuhkan oleh Tuhan atau diinginkan Tuhan dari kita adalah kesediaan kita. Apakah engkau bersedia? Saya bersedia. Kesediaan kita yang diminta. Kalau kita bersedia mengikut Tuhan, walau ada beban berat, atau persoalan-persoalan yang ada, Tuhan akan memampukan kita memikul beban, memikul persoalan, menjalani hidup sebagai orang percaya karena Dia menyertai kita. Jadi karena itu kalau kita orang percaya kepada Tuhan, tugas apapun yang dipercayakan kepada kita, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, pegawai negeri, apapun,
Dimanapun, di rumah atau di luar rumah, apapun yang kita kerjakan, kita percaya, kita yakin Tuhan menugaskan kita. Ada konsekuensi, ada hal yang harus kita tanggung. Karena kita sebagai orang yang percaya. Karena kita melakukan yang benar, hidup jujur dan adil. Jangan takut. Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita mampu menjalankan tugas kita. Yang dibutuhkan, saya bersedia. Kita bersedia menjalankan tugas. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu mari kita serahkan apa saja yang kita inginkan kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Apa saja yang kita harapkan. Karena Tuhan menyuruh kita. Minta apa saja. Kita serahkan. Kita minta kepada Tuhan apa saja yang kita inginkan, kita butuhkan. Namun kita juga siap untuk menjalankan tugas. Itu yang digambarkan ketika Yesus berdoa tadi. Jika sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripada-Ku. Nah. Tapi kemudian, kecuali kalau aku meminumnya, ya jadilah kehendak-Mu. Kita mohon, kita serahkan apa yang kita harapkan, kita minta apa yang kita harapkan kepada Tuhan, tapi kita siap menerima apa yang Tuhan tugaskan. Kalau kita menjalankan tugas yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kita akan dimampukan karena Dia menyertai kita sehingga kita mampu menjalankan tugas kita. Sehingga itu membawa kita sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Kami diyakinkan kalau kami menjalankan tugas yang Kau kehendaki, walau berat dan sulit dalam kehidupan kami sebagai orang percaya di tengah dunia ini, kami akan mampu karena Tuhan menyertai. Terima kasih karena Tuhan juga mau mendengarkan permohonan-permohonan kami dan Tuhan akan memberikan apa yang baik bagi kami dan mengarahkan kami berjalan dalam jalan-Mu. Inilah kami Tuhan, kami siap. Tuntun kami untuk terus menyatakan kesiapan kami dalam kehidupan kami. Tuhan menjamin hidup kami. Karena itu kami berdoa untuk mereka yang menjalankan tugas dengan baik, entah dimanapun, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pedagang, pengusaha, pegawai negeri, apapun tugas yang Kau percayakan, sertailah mereka, supaya yakin, terus berjalan dalam nama Tuhan, tanpa ragu, tanpa khawatir. Walau beban berat, walau sulit, tapi Tuhan akan berikan kemenangan, kemampuan. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang ragu, yang mereka mulai jatuh, meninggalkan Tuhan karena beban yang ada, Tuhan tolong mereka supaya sadar. Kami serahkan supaya Tuhan tolong gereja untuk terus membimbing umat-Mu berjalan dalam jalan Tuhan. Demikian juga para pemimpin kami di negara ini, pemerintah kami, Tuhan tolong supaya lapangan pekerjaan yang ada, apalagi karena sulitnya keadaan ekonomi, karena COVID-19 ini, Tuhan tolong. Kami semua boleh bekerja sama. Supaya kami dapat melakukan apa yang baik di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, tapi kami tak percaya. Dan kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, siap melaksanakan tugas yang Kau kehendaki dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.